Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Pada hari ini saya akan membahas tentang konsep Law of Attraction dan ajaran Islam. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, LOA ya, itu suatu ajaran apa sih gitu. Banyak yang kurang paham dan banyak yang anti sebenarnya. Tapi juga sekarang muncul buku-buku tentang Quranic, Law of Attraction, dan segala macamnya. Bahkan banyak agama-agama lain juga menggunakan metode LOA agar terkabulnya sebuah impian-impian yang besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya di beberapa konsepnya. Nah, dan nanti akan saya integrasikan atau saya akan gabungkan dengan konsep dalam Islam. Nah, LOA ini apa sih sebenarnya? Law of Attraction. Jadi sebenarnya ini bukunya Rhonda Byrne, yaitu seorang yang tadinya miskin ya, orang yang miskin, kemudian dia menemukan suatu buku kuno. Nah, buku tersebut dia baca, nah, sehingga dia bisa menjadi kaya raya. Katanya bahwa realitas yang kita alami ini tidak lepas dari pikiran kita. Artinya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang penuh dengan kesusahan, kesulitan, keluhan, komplain, atau mengutuk kehidupan itu akan menjadi suatu realitas. Jadi dia akan ditangkap oleh semesta dan akan diwujudkan menjadi sebuah realitas kehidupan. Nah, kalau kita tahu ada filmnya The Secret ya. Nah, film yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika dia berpikir akan terjadi gempa, akan terjadi suatu badai, hujan badai, akhirnya terjadilah hujan badai tersebut. Dan ketika dia berpikir tentang hal-hal yang positif seperti pizza rasa keju, segala macamnya, maka makanan tersebut datang di film itu. Jadi dikatakan bahwa pikiran itu seperti magnet. Jadi dia akan menarik kenyataan sesuai yang dipikirkan. Jadi pikiran adalah magnet realitas, lebih tepatnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di teorinya Rhonda Byrne ini sebenarnya agak mirip dengan teori Wallace D. Wattles ya, seorang yang menulis buku judulnya Science of Getting Rich ya. Jadi buku ini adalah tentang bagaimana ilmu pengetahuan atau science agar menjadi kaya raya. Nah, itu juga konsepnya sama, yaitu membentuk suatu gambaran mental. Jadi gambaran mental itu seperti imajinasi yang ada di pikiran kita terhadap sesuatu, maka nanti alam semesta akan menangkap itu dan akan mewujudkannya. Misalnya kita membayangkan mesin jahit, lalu kita bayangkan mesin jahit itu. Tapi membayangkannya tidak perlu konsentrasi, cukup membayangkan saja secara konsisten berkali-kali, sesekali kita bayangkan. Maka nanti akan terjadi proses transaksi ekonomi atau dikasih orang segala macamnya. Pokoknya intinya tuh mesin jahit itu sampai kepada kita. Entah itu diproduksi di negara mana, tiba-tiba dibuat, lalu dibawa ke negara kita, lalu ada yang memberikan mesin jahit tersebut. Jadi sesuatu yang kita bayangkan dalam gambaran mental kita itu bisa terwujud ketika dia konsisten dimunculkan dalam gambaran mental. Kata bukunya Wallace D. Wattles ya, yang judulnya Science of Getting Rich. Jadi buku tersebut menjelaskan seperti itu, bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita hayalkan itu bisa menjadi kenyataan karena itu ditangkap oleh semesta. Nah, Wallace D. Wattles juga mengatakan bahwa kita harus memunculkan proses kreatif dalam pikiran kita. Jadi menjadi seorang kreator atau menjadi seorang pencipta ya. Maksudnya bukan Tuhan ya, tapi menciptakan, mengkreasikan dalam pikiran kita apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu semesta akan menangkap hasil visualisasi kita dalam pikiran itu, kemudian mewujudkannya dalam realitas. Baik itu melalui proses transaksi ekonomi, atau diwujudkan secara tanpa proses, jadi benar-benar dikasih ke kita gitu.
Nah, itu kata Wallace de Waters di bukunya Science of Getting Rich. Jadi kita sibuk menggunakan gambaran mental. Dan dalam buku itu juga kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram ya. Misalnya kita mengeksploitasi orang, lalu dengan membayar murah demi ambisi kita menipu orang, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merugikan orang, itu sangat ditentang oleh ajarannya Wallace de Waters di buku tersebut. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang baik, yaitu dengan pikiran. Nah, dikatakan bahwa pikiran ini itu bisa ditangkap oleh semesta. Tapi yang harus kita pahami, di Loa ini ada yang dieliminasi ya. Salah satunya adalah peran dari Tuhan. Dan yang kedua adalah namanya konsep vibrasi atau getaran. Getaran yang ada di pikiran dan perasaan kita ini itu di edit ya di situ di bukunya The Secret. Tapi di bukunya Wallace de Waters ada. Jadi kalau kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan, pertama kita membentuk gambaran mental. Tapi kita juga yakini bahwa gambaran mental ini kita ditangkap oleh semesta, dan semesta ini adalah hasil kehendak Tuhan. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mewujudkan yang kita mau. Nah, itu di situ. Tapi untuk mewujudkan itu kita harus berada pada high vibration atau vibrasi yang tinggi, getaran yang tinggi. Nah, bagaimana sampai ke tingkat itu? Ada namanya konsep rasa syukur. Jadi bersyukur. Nah, kalau kita tahu ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Jadi maksudnya adalah rasa syukur. Jadi semakin besar rasa syukur kita, maka kenikmatan itu atau Allah itu akan memberikan hal-hal yang lebih banyak lagi kepada kita. Jadi kita berjalan dengan bersyukur, maka diberikan kelimpahan, keberkahan untuk kita itu lebih dari yang kita syukuri. Nah, itu dikatakan di hadis Nabi dan mirip dengan dikatakan Wallace de Waters di buku tersebut, bahwa kalau kita berjalan menuju Tuhan, maka Tuhan akan berlari menyongsong kita. Nah, itu kan mirip sebuah hadis qudsi ya. Saya nggak tahu nih Wallace de Waters ini agamanya apa nih kan. Tapi kalau di situ sudah jelas bahwa beliau agamanya Nasrani, tapi kok mengutip hadis Nabi itu. Nah, mungkin beliau membaca ajaran-ajaran agama Islam, kan kita nggak tahu ya, namanya juga intelektual kan. Nah, itu konsep dari law of attraction. Jadi kita harus menggunakan pikiran kita untuk mewujudkan suatu realitas. Jadi pikiran apa? Pikiran yang positif, pikiran yang penuh dengan rasa syukur, ya, itu akan mendatangkan hal-hal yang baik. Seperti itu. Nah, lalu kaitannya dengan Islam bagaimana? Bagaimana kita menerapkan Loa dalam kehidupan kita dan ini benar-benar terwujud. Nah, yang pertama begini. Kita ketika membayangkan sesuatu, dengan law of attraction, maka kita harus meyakini atau merasakan benar-benar sesuatu yang kita bayangkan itu benar-benar sudah terjadi dalam diri kita, benar-benar sudah kita miliki. Jadi benar-benar kita bayangkan. Kalau kita tahu, saya boleh cerita sedikit ya tentang seorang atlet yang bernama Conor McGregor. Jadi dulu dia sebelum menjadi atlet MMA, dia adalah seorang pemain bola. Jadi dia sering bermain bola. Nah, dia setiap bermain bola itu ketika mencetak gol, dalam imajinasi dia ditonton oleh ratusan ribu orang di sebuah gedung yang besar atau stadion yang besar, dan dia melakukan selebrasi kepada ratusan ribu orang tersebut. Padahal saat itu tidak ada penonton, jadi penontonnya sangat sedikit mungkin ya. Tapi imajinasi dia mengatakan bahwa itu ada banyak penonton di imajinasinya. Dan seolah-olah itu terjadi, dia benar-benar melakukan selebrasi. Dan ternyata benar, dalam waktu 8 tahun kemudian, dia menjadi atlet MMA terkenal sampai akhirnya dia bisa tampil di depan ratusan ribu orang. Dia bertanding, ditonton oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan penonton di seluruh dunia menyaksikan Conor McGregor, dan tiketnya itu terjual paling banyak sehingga setiap
Connor ini bertanding, dia selalu menghasilkan uang yang banyak sampai dia itu menjadi atlet terkaya di dunia. Jadi masih salah satu ya, selain itu ada Cristiano Ronaldo. Dan Connor ini menjadi salah satu atlet terkaya di dunia dari industri olahraga MMA. Nah, ini menggunakan konsep law of attraction ya. Dia jadi membaca buku The Secret bahwa kita ini boleh loh membayangkan sesuatu yang belum terjadi dengan imajinasi kita, dan bayangkan itu benar-benar sudah ada pada diri kita. Maka nanti semesta yang akan mewujudkan hal tersebut. Nah, itu dikatakan oleh Conor McGregor. Nah, bagaimana kaitannya dengan konsep kita dalam Islam? Nah, mungkin sahabat-sahabat tahulah cerita tentang seorang penakluk Konstantinopel yang namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu sebelum dia menaklukkan Konstantinopel itu bersama ayahnya itu sering berjalan di hutan dan menyaksikan yang namanya benteng dari kerajaan yang akan dia taklukkan. Jadi dilihatkan oleh ayahnya, suatu saat kamu akan menaklukkannya. Dan dia latihan pedang di situ waktu kecil. Lalu bayangkan suatu saat kamu akan menaklukkannya. Kemudian dia latihan berkuda, lalu melihat lagi benteng tersebut. Suatu saat kau akan menaklukkannya. Dan ternyata benar, Muhammad Al-Fatih menjadi raja dan dia berhasil menaklukkan kerajaan Konstantinopel tersebut. Nah, ini dari pikiran, imajinasi. Jadi namanya ikhtiar, tapi kita harus punya cita-cita, kita harus punya hayalan tingkat tinggi. Kalau kata Noah ya, lagunya Noah. Ini dari istilah hayalan tingkat tinggi. Kita harus punya imajinasi, punya cita-cita yang jelas gitu. Dan itu tidak perlu diceritakan ke orang, tidak perlu disampaikan ke banyak orang, tidak perlu, itu cukup di diri kita saja gitu. Jadi kita harus punya imajinasi dan bukan diyakinkan ya, tapi dirasakan seolah-olah hal tersebut sudah terjadi dalam hidup kita. Bagaimana dengan konsep dalam Islam, yaitu ada namanya konsep bersyukur. Jadi kita kalau bersyukur itu, kalau dalam Islam, la in sakartum la azidannakum, ya, bersyukurlah maka akan aku tambah, kata Allah. Bersyukur ditambah. Jadi kuncinya kita kalau ingin harta kita bertambah, uang kita bertambah, rezeki kita bertambah, solusinya cuma satu, bersyukur. Udah itu aja. Jadi kalau kita masih suka mengeluh, masih suka protes, masih suka cemas, itu kita akan kesulitan terus tuh dalam hal keuangan, akan kesulitan terus dalam hal rezeki ya. Jadi kita harus banyak bersyukur. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, nih juga saya mau cerita sedikit. Jadi mungkin bagaimana kita agar bersyukur, lalu hajat kita ini cepat terkabul. Nah, yang pertama, kita harus masukkan ke dalam pikiran kita, ke alam bawah sadar kita. Bisa menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan adalah yang disebut alam bawah sadar. Otak ya, gelombang otak itu dalam kondisi alfa, atau kalau dalam konsep Islam disebut dengan khusyuk. Nah, ketika orang khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam ibadahnya, itu berarti dia masuk ke dalam kondisi alfa atau alam bawah sadar. Berbeda dengan orang yang berada kondisi beta ya, dia dalam kondisi yang terjaga, sadar, kesadaran penuh, seperti itu. Jadi kita harus masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, itu ketika kondisi alfa itu biasanya otak kita itu dalam kondisi rileks. Kalau otak kita rileks, berarti batin kita pasti akan tenang. Ya kan? Bizikrillahi tatma'innu qulub. Berzikirlah maka hatimu akan tenang. Nah, maka ketika kita ingin mendekatkan diri pada Allah, maka pikiran kita harus dalam kondisi rileks dan hati kita harus dalam kondisi tenang.
Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan kita memperbanyak berzikir, memperbanyak sholawat, istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita berada dalam kondisi tenang. Nah, ketika kita sudah sampai pada kondisi tenang, baru kita mengeluarkan afirmasi positif untuk menarik hal-hal positif juga yang lebih besar. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah penegasan. Jadi bukan sesuatu yang belum terjadi, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi seolah-olah sudah terjadi. Contohnya begini. Kita sering melihat orang yang mengatakan saya ini bodoh, saya ini miskin, saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Kalimat itu mungkin bagi dia itu suatu bentuk rendah hati ya, tapi itu sebenarnya agak berbahaya ketika dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, ketika sudah masuk ke alam bawah sadar itu tidak bisa dikeluarkan kembali. Yang bisa melakukan penyaringan hanyalah alam sadar atau pikiran sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu tidak bisa melakukan penyaringan terhadap informasi. Maka hati-hati kalau kita berucap. Jangan kita niatnya rendah hati, tapi justru kita memasukkan afirmasi-afirmasi negatif ke dalam pikiran kita. Contohnya, tadi itu ya, saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa, saya ini orang susah. Nah itu, hentikan ucapan-ucapan seperti itu. Kalau terlalu sering kita ucapkan, dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan ketika sudah masuk alam bawah sadar, itu bisa terwujud dalam bentuk kenyataan. Jadi banyak orang yang semakin sering merendah, justru dikasih kerendahan beneran gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus perbanyak bersyukur. Tapi bukan sombong ya, bersyukur. Contohnya gini, kita habis baca Quran, kita habis sholawat, kita habis zikir apapun lah, baca afirmasi positif. Contohnya yang sering saya lakukan setiap malam ya. Jadi saya baca, karena kalau tasbih itu ada 100. Nah itu bisa ada 33, 33, 33. Nah 33 kali itu saya baca apa? Alhamdulillah, rezeki saya selalu berlimpah. Alhamdulillah, rezeki saya selalu berlimpah. Nah itu selalu saya baca sampai 33 kali. Itu biasanya kalau terlalu sering kita baca itu di alam dengan pikiran sadar, dengan ucapan dan pikiran sadar, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Karena tadi habis zikir kita baca itu. Jadi kondisi otak kita sedang tenang, sedang rileks, hati kita sedang tenang, maka kita masukkan tuh sugesti-sugesti kalimat-kalimat yang positif. Jadi katakan, Alhamdulillah, rezeki saya selalu berlimpah. Alhamdulillah, rezeki saya selalu berlimpah. 33 kali. Kemudian baca lagi 33 kali. Alhamdulillah, harta saya selalu bertambah. Alhamdulillah, harta saya selalu bertambah. 33 kali. Lalu yang berikutnya, Alhamdulillah, uang saya selalu bertambah. Alhamdulillah, uang saya selalu bertambah. Alhamdulillah, uang saya selalu bertambah. Nah, ucapkan lagi 33 kali. Nah, itu mantranya ya. Jadi pertama, Alhamdulillah, rezeki saya selalu berlimpah. Lalu, Alhamdulillah, harta saya selalu bertambah. Alhamdulillah, uang saya selalu bertambah. Seperti itu. Ketika kita sering melakukan itu setiap malam, nanti rasakan dalam kenyataan. Nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang kita afirmasikan itu. Tiba-tiba kita ditraktir orang makan di restoran mahal. Tiba-tiba ada yang ngasih uang. Tiba-tiba ada yang memberikan barang yang mahal untuk kita gitu. Dan itu sudah banyak yang saya alami di kenyataan. Jadi kita harus melakukan afirmasi dan bersyukur.
Kalau kita bersyukur itu kan kalimat ini adalah kalimat alhamdulillah ini seolah-olah itu sudah kita miliki. Jadi walaupun kita lagi nggak ada duit, kita bersyukur nih. Contoh misalnya, duit kita itu cuman 2.000 rupiah. Lalu kita baca tadi tuh, alhamdulillah rezeki saya selalu berlimpah, alhamdulillah rezeki saya selalu berlimpah. Maka secara di Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum. Bersyukur akan ditambah. Bisa jadi 2.000 itu bisa jadi 2 juta atau bisa jadi 20 juta. Nah, itu karena Allah menambahkan orang yang bersyukur. Nah, gitu. Semakin sering kita mengatakan alhamdulillah. Jadi jangan semoga, ya kan? Yang biasanya gitu kita berdoa semoga rezeki saya berlimpah, semoga harta saya bertambah. Jadi semoga itu adalah kalimat itu belum terjadi. Tapi kalau kita alhamdulillah itu sudah terjadi. Jadi walaupun duit kita sedikit, tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah rezeki saya berlimpah, yang sedikit itu bisa jadi banyak. Nah, itu dicoba saja dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita sholat, wirid, baca Quran, dan terakhirnya baca mantra tadi itu. Mantra 3 tadi itu. Rezeki, harta, uang. Nah, kalau rezeki itu kayak makan-makan enak ya. Kalau dalam Kiai kan ada bilang ya, dalam kitab kuning itu, pada saya kaji kitab kuning, jadi rezeki itu apa yang kita makan. Kalau harta itu apa yang kita miliki, seperti handphone, mobil, motor, itu harta. Tapi kalau uang, nah itu uang berarti alat bayar kan. Alat kita mungkin ingin beli sesuatu dengan uang tersebut, menggunakan jasa sesuatu dengan uang tersebut ya. Nah itu, jadi kita selalu melakukan afirmasi positif dengan bersyukur. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin selamat praktek. Semoga berhasil. Nanti kalau berhasil langsung berikan testimoni ya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.